Hai semua, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin puding strawberry lapis. Nanti untuk bahan-bahannya, detailnya saya taruh di deskripsi seperti biasa. Di sini saya pakai agar-agar merek Swallow gitu ya, yang tanpa warna, karena pertimbangannya untuk bikin puding itu dia jadinya lebih set. Ini jus stroberinya itu saya ambil dari stroberi satu cangkir gitu ya, sekitar segenggam lah. Lalu saya tambahin lagi air sekitar 30 ml. Oke, ini udah cukup. Sedikit lagi udah mau mendidih. Setelah itu langsung saya angkat, saya aduk-aduk dulu sampai dia agak dingin. Dan ini saya pakai cetakan, kira-kira ukurannya itu 750 ml. Jadi saya pakai yang ini, jadi saya sesuaikan dengan resep yang saya bikin. Ini untuk layer pertama saya masukin si agar-agar stroberinya. Untuk stroberinya sendiri saya pakai yang frozen ya, tapi kalau misalnya ada yang fresh itu justru lebih bagus. Kalau misalkan mau lebih ini lagi gitu ya, lebih simple lagi, pakai yang selai pun juga nggak apa-apa, atau mau pakai yang udah perasa stroberi juga nggak apa-apa. Dan sekarang saya mau bikin layer yang kedua. Layer yang kedua ini nggak cuma stroberi agar-agarnya aja, tapi saya tambahin susu supaya dia nanti agak lebih latte gitulah, lebih bersusu. Di sini saya ngelihat kayaknya agak kurang merah gitu ya, agak kurang pink gitu, jadi agak pucat. Jadi saya tambahin dengan perasa strawberry atau strawberry flavor. Di sini saya nggak terlalu banyak saya aduk-aduk, cuma ketika di video itu memang sering diaduk ya, tapi sebetulnya saya nggak terlalu diaduk banget karena saya pengen tampilin itu seperti agak-agak seperti lumut. Jadi dia ada, kalau lumut itu kan puding lumut dia teksturnya gede-gede karena dia pakai telur. Kalau ini kan nggak pakai telur tapi dia pakai susu, pakai santan. Kalau kita nggak aduk terus-menerus dia pasti akan menimbulkan bintil-bintil juga gitu. Jadi bagus juga sih untuk teksturnya. Untuk mempercepat pendinginan si stroberi tadi, layer pertama itu saya masukin kulkas, tapi yang bagian freezernya. Karena saya langsung ya, masaknya saya nggak nunggu lama-lama banget. Lalu setelah dia udah set, cukup set, saya lapisin lagi pakai yang layer kedua. Setelah layer kedua ini saya masukin lagi di kulkas. Lalu saya bikin yang ketiga. Nah ini ya bisa dilihat ya, dia teksturnya mirip-mirip lumut tapi lebih kecil-kecil gitu. Kalau mau bikin yang smooth, jangan sampai apinya itu digedein dan harus sering diaduk. Kalau bisa jangan sampai dia itu mendidih. Sekarang layer yang ketiga, layer yang terakhir saya cuma pakai susu putih yang UHT gitu ya. Saya pakai santan sedikit karena saya nggak punya cooking cream. Lalu saya masukin juga telur. Nah, telur ini fungsinya adalah untuk bikin dia itu teksturnya beda ketika kita bikin puding yang hanya agar-agar dengan dicampur telur itu akan beda. Nanti kalau misalnya dicampur lagi dengan sedikit maizena itu juga akan beda. Tapi di sini saya pengen dapet setnya. Jadi saya nggak pakai maizena, tapi saya pengen dapet nyesnya gitu, maka saya pakai kuning telur. Untuk resep puding yang saya bikin ini itu rasanya medium, nggak terlalu manis, nggak manis juga gitu. Tapi yang di 3 layer ini yang paling manis menurut saya ya, kadar manis menurut saya itu yang putihnya ini. Karena kalau yang lainnya itu saya pengen tonjolin rasa asam segernya dari si strawberry. Ini untuk gulanya sengaja saya tunggu sampai susunya itu agak sedikit hangat. Kenapa? Karena saya pakai pancinya itu aluminium.
dan dia itu lebih cepat menghantarkan panas, jadi takutnya gosong kalau begitu sama-sama semua langsung saya masak gitu ya. Karena kalau misalkan nanti gosong, warnanya akan jadi kecoklatan, jadi kayak nggak match lah. Layer ketiganya udah matang, udah cukup dingin, saya dinginin sedikit gitu. Lalu saya layerin ke layer yang kedua. Kalau untuk kalian yang mau dibuat usaha, ini gampang banget ya. Dan cara ngitungnya adalah berapa modalnya. Nanti kalau untuk di cup-cup kecil gitu, berapa jadi cupnya, dan nanti tinggal dinaikin aja. Kira-kira mau dapat keuntungan berapa persen dari itu dan dijual ke situ. Gitu ya, disesuaikan dengan pangsa pasar yang ada di sekitar. Ingat jangan mubazir, karena di panci-panci itu masih bisa kita serok gitu ya, kita serok sampai dia nggak ada yang terbuang percuma. Oke, ini tinggal saya tunggu set. Saya masukin lagi ke kulkas dan nanti saya liatin yang sudah set. Oke, ini dia yang sudah bisa dipotong-potong. Nah, ini masih berembun ya karena habis dari kulkas saya keluarin. Tadi saya nggak liatin di video saya bikin flanya. Flanya gampang ya, ada di minimarket yang instan. Saya pakai yang instan. Oke, ini dia resepnya udah jadi ya. Silahkan di share resepnya, di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe channelnya, juga ditonton video-video lainnya. Ditunggu juga nanti kapan waktu di video saya yang lain saya akan bikin giveaway. Ditunggu ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.